مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. Banten adalah daerah yang banyak dilahirkan para ulama yang harismatik, di antaranya adalah Abuya Bustami. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Bustami bin Ahmad Jasuta. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Salafiyah Al-Hidayah Cisantri, Cipecang, Pandeglang, Banten. Kiai Haji Ahmad Bustami adalah seorang mubalik kondang di Banten pada era tahun 80-an. Materi ceramahnya yang lugas dan tegas dan tanpa tedeng aling-aling sangat membekas di kalangan warga Muslim Banten. Kiai yang bernama lengkap Ahmad Bustami bin Ahmad Jasuta ini adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Salafiyah Al-Hidayah, Cisantri, Pandeglang, Banten. Pada masanya, beliau dikenal sebagai ulama yang rajin mengkritisi kebijakan pemerintah pada masa itu. Sehingga tak jarang acara tablik beliau tidak diberi izin oleh penguasa pada saat itu. Selain dikenal sebagai seorang kiai yang dikagumi, masyarakat Banten juga mengenal beliau sebagai seorang yang memiliki karomah kesaktian yang tinggi. Sehingga beliau ini dikagumi oleh para kiai dan juga disegani oleh para jawara Banten saat itu. Istiqomah dalam kesantrian dan keulamaan adalah kata yang bisa diungkapkan untuk menggambarkan kiai yang harismatik ini. Waktunya habis untuk mengajar para santri dan beribadah kepada Allah SWT. Santri dan masyarakat sekitarnya memanggilnya Buya Bustami. Panggilan Buya adalah panggilan untuk kiai yang telah melampaui derajat tertentu dalam ilmu dan makrifat. Kezuhudan dan wara adalah prinsip hidup yang dipegangnya erat-erat. Ketegasan dan keberanian adalah sifat yang menonjol dari Buya Bustami. Di samping memang ilmu kedikjayaannya telah banyak yang membuktikan. Dihikayatkan ketika awal-awal Buya mendirikan pesantren banyak mendapatkan tantangan dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan ada yang bermaksud mengusir beliau. Puluhan orang pun telah mengepung rumah beliau dengan berbagai macam senjata tajam. Beliau bukan malah takut, beliau mencabut pohon yang cukup besar yang ada di sekitar rumahnya. Kelompok pengepung itu pun gentar dan mengurungkan niat jahat mereka. Beberapa kali Buya berurusan dengan pihak kepolisian karena membela santrinya yang menghadapi masalah. Bahkan Buya pernah dipenjara karena hal tersebut. Dihikayatkan pada awal tahun 90-an ada santrinya yang dipukuli kondektur sebuah mobil bas. Kemudian puluhan santri mencegat bas itu sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan seorang kondektur terluka akibat bacokan santri. Akhirnya pihak manajemen bas itu pun melaporkan santri Al-Hidayah ke pihak kepolisian. Sebagai pengasuh pesantren Buya Bustami bertanggung jawab atas apa yang dilakukan santri-santrinya itu. Buya pun ditahan di kantor kepolisian. Ketika proses hukum itu berjalan, perusahaan bas itu mengalami kerugian besar. Banyak penumpang yang enggan menaiki bas itu karena takut kewalat kepada Buya Bustami. Dan memang banyak bas dari perusahaan itu yang mengalami berbagai macam kecelakaan. Mungkin itu azab Tuhan bagi orang-orang yang sombong kepada para ulama. Wallahu a'lam bi'al-shawab. Pada era Soeharto berkuasa, Buya Bustami berada di luar pagar Soeharto. Beliau mendukung partai berlambang Ka'bah sebagai di partai yang berazas Islam. Selain sebagai kecintaannya kepada Islam, dukungannya ke P3 adalah sebagai lambang perlawanannya kepada Soeharto. Dihikayatkan, ketika masa kampanye P3 tiba, hari itu seluruh SPBU tidak ada bensin. Mungkin suatu kesengajaan agar kampanye P3 tidak semarak. Panitia pun bingung, padahal kemarin ketika kampanye Golkar, SPBU seluruhnya tidak kekurangan bensin. Akhirnya Buya Bustami memerintahkan para peserta kampanye yang membawa kendaraan untuk mengambil air sawah untuk dijadikan bahan bakar. Awalnya banyak yang tidak yakin, namun akhirnya keyakinan kepada Allah melalui orang yang dicintainya membuat para peserta menurut perintah Buya, dan subhanallah,
Hari itu seluruh kendaraan dapat berjalan sampai selesai kampanye hanya berbahan bakar air sawah yang dijampi Buya Bustomi. Wallahu a'lam. Selain berani, beliau juga adalah ulama yang sederhana, santun dan tawadu. Penulis pernah bersilaturahmi dengan beliau di rumahnya yang dari luar nampak cukup bagus tapi ketika sampai di dalam sungguh sangat sederhana. Hanya ada alas, tak ada bangku mewah, dan sebuah almari yang berisi kitab-kitab. Kesan galak yang selama ini penulis dengar, tidak nampak ketika berhadapan dengan beliau yang begitu santun menghadapi tamu-tamunya,